Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semuanya baik? Oke ya, syukur kepada Tuhan, kita semua dalam lindungan Tuhan. Oke anak-anak sekalian, tidak terasa ya, kita ternyata sudah masuk ke tema 3 ya, tema 3 sub tema 2. Oh iya, Miss mau tanya nih. Udah pada siap belum belajar hari ini? Jangan-jangan masih ada nih yang di atas kasur nih. Jangan ya nak ya. Kalau sudah jamnya belajar, harus belajar. Mandi, sarapan. Nah itu namanya anak yang baik, murid yang baik ya. Walaupun kita belajarnya online, tetap harus konsisten ya. Kita harus benar-benar, oh iya, ini sekarang jamnya belajar, berarti kita menghargai waktu, ya. Oke, anak-anak semuanya, eh, pembelajaran tematik kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, sub tema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, ya. Kemarin subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Anak-anak sudah tahu apa saja kegiatan dan tugas di rumah ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah di sekolah ya. Walaupun anak-anak belum sekolah, tapi tahu kan tugasnya apa sebagai anak sekolah yang baik. Ya kan? Iya, ya anak-anak harus tahu tanggung jawabnya apa. Oke? Semuanya siap untuk menerima pelajaran hari ini? Pasti siap ya? Oke, penuh semangat. Lihat nih seperti gambar nih. Nih Miss cari, ada yang baca buku. Nah, ada yang sedang bermain apa nih, melompat, hula hoop. Nah, ini mereka semangat ini, ya kan? Anak-anak kelas 2 juga harus seperti itu, harus semangat. Oke semuanya? Oke ya. Perhatikan baik-baik pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak ya. Oke. Wow, ada gambar sekolah. Bagus sekali sekolahnya loh, Miss. Iya, sengaja Miss cari gambar sekolah yang bagus. Ya. Wah, ada murid-murid loh di sini loh. Mereka mau kemana? Mau ke sekolah ya. Nah, kita baca dulu yuk. Nah, oke ya, di sini ada teksnya nih. Perhatikan anak-anak ya. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah ya. Nah, jadi ini adalah cerita tentang sekolah Edo ya nak ya. Di mana berada di mana sekolah Edo? Di Jalan Nusantara nomor 10 ya kan? Lalu apa yang dilakukan setiap hari Senin? Apa ayo? Mengadakan upacara bendera. Nah, itu anak-anak ya. Teman-teman Edo, mereka mengikuti upacara dengan tertib ya. Sama dengan anak-anak kelas 2. Saat berbaris kalian di sekolah, semua baik ya. Tidak ada yang bercanda. Oke anak-anak. Nah, ini adalah cerita tentang Edo bersama dengan teman-temannya. Yuk kita lihat lagi yuk. Nah, nih kita ketemu lagi nih. Ini apa? Disebut apa?
Dena ya. Kemarin yang subtema 1 ada juga, sekarang ketemu lagi ya. Ayo kita baca lagi di sini ya. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 kilometer. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, anak-anakku sekalian, tadi dibilang sekolahnya itu berada di mana? Kanan kirinya ada sawah nih ya, ini adalah Dena. Kanan kiri ada sawah. Kemudian dia berada di jalan apa? Nusantara. Nah, ini ya maksudnya ya. Lalu ada apa di depan sekolah? Di depan sekolah katanya terdapat rumah warga. Mana sih depan sekolah itu? Yang disebut depan sekolah ya ini nak nih, ini depan sekolah nih ya. Katanya ada rumah warga, ada toko dan fotokopi. Ini rumah warga nih ya. Jadi ini yang disebut dengan depan sekolah ya. Kemudian ini dikasih tahu loh jarak tempuhnya itu sekitar 5 kilometer. Nah, ini kan hanya sebuah cerita nak ya. Jadi biar anak-anak tahu mana sebelah kanan, mana sebelah kiri, mana yang disebut dengan jalan, mana yang disebut dengan depan, ya. Jadi anak-anak bisa membaca sebuah Dena, ya. Nah, beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Wow, berarti sama ya dengan kelas 2 ya. Diantar mama, diantar papa, dan ada juga yang berjalan kaki kalau rumahnya dekat. Oke ya, anak-anak ya. Jadi bisa ya membaca Dena ya. Sebelah kanan dan kiri sekolah itu katanya tadi ada apa? Sawah. Di depan sekolah ada apa? Ada rumah warga ya, toko dan fotokopi. Nah, paham anak-anak ya? Oke ya, kita lanjut kembali. Nah, tadi sudah Miss jelaskan ya, Dena sekolah ya SDN Nusantara. Nah, sekarang coba anak-anak kelas 2 menjawab pertanyaan ini nih. Tuliskan letak sekolahmu. Maksudnya letak sekolah anak-anak, ya. Paham? Anak-anak sekolah di mana? Ayo, jangan sampai lupa loh nama sekolahnya. Ingat ya? Nah, pinter ya. Nama sekolahku adalah apa? Nama sekolah anak-anak sendiri loh. Ya? Bisa ya nak ya? Nih ada 5 pertanyaan nih. Nanti dikerjakan di buku PS tematik. Tulis soal. Oke? Bisa ya menjawab ya? Oke, pinter. Nah, sekarang kita lihat yuk. Wow, uang saku. Anak-anak tahu nggak itu apa sih uang saku itu? Uang saku itu artinya uang jajan. Tapi bukan berarti mau dijajankan. Ya. Ada sebagian ditabung. Kita baca lagi yuk di sini ada ceritanya ya. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda ya. Nah, jadi anak-anak, kalau anak-anak bineka kan selalu membawa bekal ya. Tahu nggak bekal itu apa? Itu loh yang orang tua suka menyediakan makanan,
Terus saat anak-anak istirahat, kalian makan. Nah, itu yang disebut dengan bekal ya. Nah, anak-anak juga pasti pernah ya jajan ya. Nah, ya jajan itu jangan semuanya dihabiskan, sebagian harus ditabung. Oke? Oke, pintar ya. Anak-anak harus belajar menabung. Oke, semuanya paham ya tadi apa yang disebut dengan bekal ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, anak-anak perhatikan di sini. Tadi katanya dikasih uang saku yang berbeda-beda, tapi maksudnya berbeda itu nilai recehannya berbeda-beda ya. Lihat nih, ini Siti. Coba lihat Siti berapa uangnya ya? Oh, ini 500 uang logam ya. 500 uang logam. Ada berapa? Ayo kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. 500-nya ada 4. Ini 500 logam ya nak ya. Hitung lagi. Ayo 1, 2, 3, 4. 500-nya ada 4. Coba kita lihat lagi temannya Siti. Siapa? Dayu. Nah, Dayu banyak recehannya. Tapi kita hitung dulu berapa. Ini 500. 500-nya ada 2. Kemudian 200. 200-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 500-nya ada 2. 200-nya ada 5. Nanti kita hitung ya. Apakah nilainya sama atau berbeda ya? Kita lihat nih yang terakhir Beni. Beni hanya 2 loh logam. Nilainya 1000. Nah ya. Walaupun 2 belum tentu dia paling kecil. Ya kan? Bagaimana caranya menghitung uang recehan? Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Miss ulangi lagi. 500-annya ada berapa ini? 4. Uang Siti ya. Ada 4 500-an. Kemudian si Dayu. Dia 200-annya ada 5. Kemudian 500-annya ada 2. Yang terakhir Beni. Beni 1000-annya ada 2. Nah, ini penjelasannya nih anak-anak semuanya. Uang Siti katanya 500-nya tadi ada 4 kan? 500, 500, 500, 500. Benar nggak ada 4? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Coba jumlahkan berapa? 0, 0. Ya kan? Nah, 5 tambah 5, 10, 15, 20. Nah, ya kan? Ingat apa yang Miss ajarin? Dihitung 3 angka di belakang koma, kita kasih tanda ya. 3 angka nih kan, kasih tanda. Jadi berapa nilai uang Siti? 2000. Ya kan? Ini kalau dia dijumlahkan, susun ke bawah, susun pendek ya. Kalau perkaliannya bagaimana cara perkaliannya? Nah, kita hitung ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 500, ya kan? 4 kali 500. Miss, kami kan belum hafal perkalian. Iya, tapi ingat nggak anak-anak? Miss kan pernah pesan kan? Anak kelas 2 harus menghafalkan perkalian. Supaya apa? Supaya nanti saat bertemu dengan soal seperti ini, kalian sudah gampang. Ya kan? Nah, 4 kali 500. Nah, kalau anak-anak nggak hafal perkalian, waduh, bingung nanti mengerjakan soal. Ya. Nah, 4 kali 500 dia hasilnya 2000 ya. Jadi, uang Siti nilainya 2000. Kok bisa 2000, Miss? Nah, gini loh anak-anak. 4 kali 5 itu adalah 20 ya. Kemudian ditambahkan nolnya 2. Nih 2. Jadi nolnya 3. Kenapa 3? Tadi kan 4 kali 5 20. Ini 20. Tambah nolnya 2 dari sini nih.
Nah, 3 angka kita kasih titik. Seperti itu, Nak, ya. Jadi, jumlah uang Siti 2.000. Ya, baik cara penjumlahan maupun perkalian, dia nilai uangnya adalah 2.000. Kita lihat uang Dayu. Nih, uang Dayu tadi 500-annya ada berapa? Ada 2. Lihat nih, 500-annya ada 2. Kemudian yang 200-annya ada berapa, Miss? Kita hitung lagi aja, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti caranya gimana? 2 kali 500 dan 5 kali 200. Kok begitu, Miss? Iya. Coba 500-annya ada berapa? Ada 2 kan? Nah, kita tulis 2. Kita lihat lagi 200-annya ada berapa? Ada 5. Kita tulis 5. Jadi 2 kali 500 sama dengan 1.000. Atau 500 tambah 500. Itu maksudnya 500-nya ada 2 kali dijumlahkan. Hasilnya 1.000. Kemudian yang 200-an. 5 kali 2 berapa? 10. Tambahkan nolnya 2. Jadi 1.000. 1, 2, 3 kasih titik. Ya, ingat kelas 2 ya, Nak ya. Hafalkan perkalian. Oke? Nah, jadi biar mudah nanti mengerjakan soal. Lalu kita jumlahkan yuk. Uang Dayu itu jadi berapa? 0, 0, 0, 1 tambah 1, 2. Oh, ternyata uang Dayu juga 2.000. Sama ya, uang Siti juga 2.000. Sekarang kita lihat berapa uang Beni. Oke, kita lihat sini anak-anak. 1.000, 1.000-nya ada berapa? Ada 2. Oke, kita jumlahkan langsung 1.000 tambah 1.000. Wah, pasti gampang lah ya. 0, 0, 0, 1 tambah 1, 2. Berarti 1.000 tambah 1.000 itu adalah 2.000. Oh, gampang ini, Miss. Kalau begini mah aku biasa kok pegang uang 2.000-an. Nah, ya. Lihat anak-anak. Uang Beni ternyata 2.000 juga. Sama nggak semua mereka uang sakunya? Sama setelah kita jumlahkan, ya kan? 2.000 uang Beni, 2.000 uang Dayu, dan 2.000 uang Siti. Walaupun mereka nilai pecahannya ini kan beda-beda, Nak ya. Ini maksud Miss Linjeng, ini kan uangnya si Dayu dia ada 200-an, ada 500-an. Uangnya Siti 500-an semua. Uangnya si Beni 1.000-an. Tapi setelah kita hitung semua, kita hitung-hitung, ternyata mereka apa? Uang Siti, Dayu, dan Beni bernilai sama, yaitu 2.000. Nah, jadi uang pecahan itu ya bisa nanti kita hitung caranya seperti apa. Nih yang tadi sudah Miss Linca jelaskan caranya ya. Walaupun ini hanya 2, tapi dia nilainya sama dengan yang logamnya banyak, recehannya banyak, ya kan? Jadi kalau yang ini banyak belum tentu nilainya besar. Tergantung nilai uangnya itu berapa. Oke ya. Kayak Beni nih, dia hanya 2, tapi nilainya 2.000. Ya kan? Nah, ini banyak, nilainya juga 2.000. Nah, seperti itu anak-anak ya untuk supaya tahu nilai uang logam ya dijumlahkan. Nih seperti ini ya 500. Kalau dia nilainya sama, nih kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan ya. Bisa juga sih 2 dikali 1.000 bisa juga di sini kita bikin ya. Tapi enggak apa-apa, Miss bikin seperti ini. Kalau anak-anak nanti ada soal bertemu seperti ini, tulis aja 2 kali 1.000 sama aja 2.000. Oke, anak-anak paham sini ya? Oke, kita lanjut kembali ya. Oke ya, masih kita belajar tentang uang. Mengenal nilai kelompok pecahan uang. Ini cara penulisan, ini adalah nilai uangnya ya. Lihat sini anak-anak, ini 100 perak. Ada berapa? Ada 2. 100 ditambah 100
ditulisnya Rp200. Lalu nilai uangnya bagaimana penulisannya? Nah, ini penulisannya nih, Rp 200,00 ya. Jadi 00 ini menandakan nilai rupiahnya ya nak ya, Rp200. Kemudian ini 500 tambah 100. Berapa yo? 500 tambah 100. 600 rupiah. Itu cara menulisnya. Ditulisnya 600 rupiah. Lalu bagaimana bentuk nilai angkanya? Ya seperti ini 600. Ya. 600,00 ya. Kita lihat lagi di sini. Ada 100, 100, 200. Nah, gampang ini 200 tambah 100, 300 tambah 100, 400 ya. Jadi ditulisnya 400 rupiah. Nah, ya. Lalu nilai uangnya 400. Kalau nilai uang berarti bentuk angka, ya. Kalau ditulis berarti dia bentuk kalimat. Oke? Mengerti anak-anak? Oke ya. Nah, coba sekarang kita belajar dulu nih. Anak-anak paham tidak? Pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Cari yang nilainya sama. Coba ya. Pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Ini nih 500. Mana yang nilainya sama? Ya, yang sama-sama dengan 500 yang mana? Paham anak-anak? Ini 500. Lalu pecahan uang yang sama dengan nilai 500 yang mana? Caranya seperti apa? Coba nanti anak-anak hitung. Ya, kayak ini nih. Ini 500 tambah 200, 700 tambah 100, 800 tambah 200. Oh, ini mah 1000, Miss. Nggak cocok dengan 500. Nah, gitu caranya. Coba nanti kalian cari ini ya. Cuman 2 doang kok, nggak banyak. Nanti kerjakan di buku PS tematik. Ya. Paham anak-anak? Nah, ya kalau ada pertanyaan, Miss digambar nggak uangnya? Nggak usah digambar, cukup anak-anak tulis, nggak usah digambar sempurna gini. Cukup bikin lingkaran, tulis angka 500. Lingkaran, tulis angka 1000. Nah, seperti ini tulis angkanya saja ya. Nanti anak-anak tarik garis mana yang sesuai. Oke? Kalian harus berusaha dulu. Ya. Jangan langsung mama papanya suruh jawab. Waduh, nanti apa? Mama papanya yang makin pinter ya. Anak-anak berusaha dulu cari mana yang sesuai. Oke, anak-anak paham ya? Nah, berarti kita sudah ada PS2 hari ini. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, apa ini? Ada lenggak-lenggok. Wow, ternyata kita sudah tidak berhitung lagi. Sudah tidak ketemu lagi dengan uang logam. Sekarang kita malah melihat ada yang menari. Menari atau apa ini? Wah, ada 4 loh gambar loh. Nah, coba yuk ada apa di sini? Di sekolah, Siti berlatih gerakan tari. Wah, siapa di sini kelas 2 yang suka menari? Pasti banyak ya, biasanya anak-anak perempuan suka menari. Nah, kita baca lagi yuk. Ibu guru mengajarkan gerakan menirukan gerak di alam. Gerakan yang ditirukan adalah gerakan air mengalir. Pernah lihat anak-anak air mengalir? Pasti ya, setiap hari kita bertemu dengan air ya. Seperti apa gerakan air mengalir itu? Nah, yang pertama, menirukan gerakan air mengalir. Kaki berjalan di tempat. Kedua tangan melenggang perlahan. Kepala bergerak seirama gerak tangan. Nah, ini untuk yang pertama. Ya. Paham anak-anak? Kemudian yang kedua, kaki melangkah ke kanan, kemudian ke kiri. Kedua tangan diayun perlahan.
Kepala bergerak seirama gerak kaki dan tangan. Oke? Oke ya. Kita lanjut lagi. Kaki maju mundur. Ya. Tapi bukan kayak Syahrini ya, maju mundur cantik. Enggak ya. Perhatikan lagi. Kaki maju mundur. Kedua tangan bergerak perlahan. Diayun di depan dada. Oke. Gampang ini ya. Oke. Kemudian yang B. Yang B ini sekarang menirukan gerakan air bergelombang. Kayak ombak gitu loh nak, maksudnya bergelombang. Kaki kanan disilangkan. Nah, disilangkan seperti ini ya. Ke depan. Gerakan kaki naik turun. Kedua tangan diayun naik turun. Nah, tadi ini maju mundur. Yang di sini naik turun. Coba jelas ya gambarnya ya. Paham ya? Oke. Nah, anak-anak, ini tugas Miss kasih untuk penilaian ya. Nanti anak-anak buat, nggak usah lama-lama videonya ya. Sebentar saja kalian pelajari dulu ini ya. Ini dikirim minggu depan ya. Sekarang oh iya, minggu depan kan anak-anak oke deh ya. Ini buat anak-anak berlatih saja ya, berlatih di rumah ya, karena anak-anak kan mau PTS, jadi harus fokus dulu ya belajar ya. Oke, ini nggak usah divideokan, tapi anak-anak berlatih di rumah ya, untuk latihan di rumah ya. Oke, bisa anak-anak nanti menirukan ini ya, buat supaya ada pemanasan tubuh anak-anak ya. Jangan makan tidur aja, harus ada gerakan ya. Oke anak-anakku semuanya, ingat ya, apa yang sudah kita dapat hari ini? Banyak sekali ya. Belajar tentang Dena lagi. Kemudian mengenal nilai pecahan uang logam. Ya kan? Ya enggak? Iya. Nah, jadi materi ilmu yang kita dapat hari ini jangan berlalu begitu saja. Harus anak-anak ingat. Ya sayang ya. Supaya tidak sia-sia kita belajar, ya kan? Oke ya. Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince ya. Semoga apa yang Miss Lince jelaskan anak-anak mengerti dan memahami ya. Oke semuanya, Miss Lince mengucapkan banyak terima kasih anak-anak sudah memperhatikan materi hari ini ya. Dan ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Oke anak-anakku, Miss Lince ucapkan selamat pagi. Pesan dari Miss Lince, jaga kesehatan ya. Anak-anak jangan malas makan buah, jangan malas makan sayur. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh kalian. Oke ya semuanya ya. Ingat, harus bobok siang juga. Karena istirahat yang baik itu adalah tidur siang, apalagi anak-anak masih kecil. Ya. Oke semuanya, ingat pesan Miss Lince. Ya, tetap jaga kesehatan dan Miss Lince ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati.